Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menuai pro kontra. Hak angket dapat digunakan DPR untuk menyelidiki suatu masalah, kali ini adalah dugaan kecurangan pemilu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, adalah salah seorang yang setuju soal pengajuan hak angket DPR. JK bilang penggunaan hak angket bisa menjadi momentum klarifikasi bagi pihak-pihak yang dituding melakukan kecurangan. Jika memang tak ada kecurangan, maka hak angket tak perlu dikhawatirkan. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, kan bagus. Mereka menghilangkan kecurigaan. Jadi tak usah khawatir. Bagi yang menuntut, kalau hasilnya bagaimana, itu juga baik. Jadi tak usah kita curiga apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD punya pandangan lain. Mahfud bilang hak angket boleh-boleh saja diajukan, tapi tak bisa mengubah hasil Pilpres 2024. DPR bisa mengajukan hak angket dengan sasaran pemerintah soal kebijakan yang diambil, misalnya terkait pemilu. Bukan hasil pemilunya, hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan FK nantinya. Itu jalur tersendiri. Yang angket itu menurut konstitusi kan DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan lah, penyelidikan dan dalam cara tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini kebijakan pemerintah di dalam penggunaan anggaran dan wewenang. Sementara itu TKN Prabowo Gibran mempersilahkan pihak-pihak yang ingin mengajukan hak angket. Yang pasti, TKN sepakat dengan Bawaslu tidak ada kecurangan yang bisa membatalkan hasil pemilu. Kita sepakat dengan apa yang dikatakan Bawaslu bahwa memang pesta demokrasi kali ini adalah pesta demokrasi terbesar di dunia yang berlangsung aman dan tanpa kecurangan. Nah, bukan kayak mereka mau bikin hak interpelasi atau angket di DPR sih, sah-sah aja, itu kan demokrasi. Tapi mekanisme ini kan tidak ada sebenarnya. Mekanisme yang ada ini apabila terjadi pelanggaran ataupun kecurangan pemilu itu, yang berwenang adalah Bawaslu, ya terus KPU, DKPP, dan termasuk Mahkamah Konstitusi. Sejumlah syarat harus dipenuhi agar hak angket lolos dalam paripurna DPR. Misalnya, diusulkan sedikitnya 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Lalu harus disetujui dalam paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan disetujui lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir. Pro kontra pengajuan hak angket terjadi di tengah penghitungan suara hasil Pilpres yang belum selesai. Tim Liputan Kompas TV.